yang 5 orang, ada yang 4 orang. Ya. Sekarang Ibu nggak mau gede-gede ya, kelompoknya tadinya mau berdua-berdua, tapi 7 ya sudahlah 3 aja gitu ya. Kalau 3 berarti ada 4 kelompok, 3 dan 1 kelompok yang berdua. Nanti tolong ditata ya. Kelompok yang kemarin boleh dibelah lagi gitu ya. Kalau yang 5 kan jadi 3-3 tuh. Yang 3 lah terserah aja, atau cari kelompoknya masing-masing, nggak masalah itu ya. Sudah hadir semua belum? Oh, ada Putri Saida. Jadi saya langsung aja, saya share screen dulu ya. Saya share screen supaya minggu depan Anda bisa langsung praktikum. Bentar. Ya. Sorry. Ya. Tadi Ibu ngelayat di tempat Ibu Sri Mulyani yang minggu lalu suaminya meninggal ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Oke, kelihatan sudah petunjuk praktikum? Sudah Bu, kelihatan. Ya, jadi nanti kelompoknya silahkan ya diatur. Sedangkan Ibu akan langsung ke materinya aja. Jadi mulai minggu depan Anda sudah praktikum. Ini gimana sih nuruninnya kok? Oh ini. Oke. Ya, jadi percobaan percobaan di sini ditulis percobaan 2 ya. Itu menjadi percobaan pertama buat Anda karena percobaan satunya ditiadakan, itu tentang air ya. Air itu distilasi, fraksinasi, istilahnya azeotrop, tapi kita kan nggak mungkin melakukan di laboratorium. Jadi percobaan kedua ini dilakukan di rumah menggunakan peralatan yang ada. Judulnya adalah tentang sifat gelatinasi dan hidrolisis pati. Nah, tadi kan ada 4 tambah 1 ya, 5 kelompok ya. Jadi diharapkan nanti ada 5 kelompok, berarti ada 5 menggunakan sampel yang berbeda. Bentar tuh jamnya biar bunyi. Ya, jadi ini kita perhatikan, ini kalau materinya itu pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula atau suatu butir yang berbeda-beda. Bila pati mentah dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air, jadi mengembang akhirnya ya, dan membengkak. Namun demikian jumlah air yang diserap dan pembengkakannya terbatas. Jadi kalau airnya dingin ya maksimum segitu gitu. Gelatinasi adalah suatu perubahan granula pati yang luar biasa dan bersifat tidak kembali ke bentuk semula. Sifat granula ini akan berubah oleh pemanasan ya. Jadi kalau Anda menanak nasi itu sebetulnya ada granula patinya sebelumnya ya, terutama yang terdapat di dalam air cucian beras ya, air berasnya. Kalau dimasak kan ditambah air lagi tuh. Nah, pada waktu dipanaskan maka terbentuklah proses gelatinasi dan terbentuk granula. Sifat granula yang telah dipanaskan tadi akan berubah oleh pemanasan. Perubahan ini dapat diamati secara mikroskopik ya. Jadi mikroskopis secara langsung. Pati dapat terhidrolisis oleh adanya penambahan asam kuat. Ini sudah hal yang berbeda. Kalau tadi tentang gelatinasi, sekarang ini tentang hidrolisis pati. Seperti HCl yang dapat diketahui
hasilnya oleh uji Fehling. Jadi gini, uji Fehling itu kan ada Cu+2. Jadi Cu+2-nya nanti akan mengoksidasi hasil hidrolisis pati tersebut, gula pereduksi waktu di biokim sudah. Nah, akibatnya gula pereduksinya akan teroksidasi, Co+2-nya akan tereduksi menjadi CO2O yang dihasilkan endapan merah bata. Tapi ini nggak mungkin Anda lakukan karena ini ada di dalam laboratorium, ya. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Ikutin proses gelatinasi, ya, dilakukan. Nah, kemudian gelatinasi ini sebetulnya sih menggunakan kaca mikroskop, ya. Anda punya nggak alat pembesar? Atau apa tuh namanya, kalau dulu tuh biasanya suka ada kaca pembesar aja lah, apa aja terserah. Ya, pakai kaca pembesar. Kemudian ini karena nggak pakai mikroskop, kaca preparatnya nggak perlu. Penangas air Anda tahu bisa pakai panci yang kecil, dipanaskan. Pipet tetes tahu, tabung reaksi Anda ganti apa aja yang bisa digunakan sebagai pengganti tabung reaksi. Kalau memungkinkan gunakan alat yang kaca, ya, alat kaca. Batang pengaduk mau gampang pakai sendok juga bisa. Kemudian ini nggak pakai stirrer lah, stirrer itu kan magnetiknya, magnetic stirrer sama itu biasanya ada yang kecilnya itu magnetic stirrer, terus kemudian yang alatnya disebut sebagai stirrer. Nanti kita main dikocok aja, ya, tidak ada alat itu di rumah maka dikocok. Nah, kemudian tugas Desi, Anda punya 5 kelompok. Nah, di sini itu digunakan bahan pati. Nah, patinya ini nanti yang 5 jenis, Desi. Ada pati singkong, ada misalnya tepung beras, kemudian ada kalau memungkinkan tepung kentang boleh, tepung tapioka boleh, ya. Tepung kentang, tepung tapioka, yang penting 5 bahan tepung yang berbeda. Ya. Kemudian Ibu, kita lanjutkan Ibu dengan maaf memotong. ya. Ada yang belum di ACC, Bu? Udah tuh. Oh Banyak. iya, terima kasih, Bu. Ya. Nah, kemudian ini tepungnya 5 ya, Desi. Nanti kalau nanti kamu serahkan ke Ibu kelompok 1 misalnya Desi dengan Fili, misalnya Filia. Satu Desi sama Filia. Kemudian tugas untuk gelatinasi tepung apa? Kemudian Vivi sama misalnya Salma. Tugas untuk gelatinasi tepungnya apa, gitu ya. Nah, selanjutnya itu tugas yang pertama. Perhatikan dulu ya. Kita lanjut di sini supaya nanti percobaannya nggak usah ngulang-ngulang lagi, Ibu. Prosedurnya gampang. Ya. Prosedurnya itu buat preparat. Jadi Anda pakai apa yang ada di rumah ya. Tahu lepek enggak? Piring-piring kecil yang untuk kue itu tapi yang terbuat dari kaca misalnya. Ya, atau pakai alat apa aja yang memungkinkan silahkan diskusi sama temannya. Buat preparat dari masing-masing pati. Nah, ini patinya kan berbagai macam, tidak ditugaskan untuk 1 orang, ditugaskan untuk 5 kelompok ya. Jadi 1 kelompok cukup 1 jenis pati. Nah, nanti pada waktu membuat laporan itu digabung dari kelima kelompok itu. Jadi sebagai contoh misalnya kelompok 1, itu nanti akan membuat laporan gelatinasi pati, tetapi tidak usah membuat laporan praktikum yang lain. Tetapi tugasnya menyetorkan data hasil praktikum Anda kepada kelompok 1 yang akan membuat laporan tentang gelatinasi.
Ya, Desi sambil catat, nanti diulang, kalau kurang jelas bisa nanya lagi ke Ibu. Nah, oleh sebab itu, akan ada 5 judul nanti. Jadi tiap kelompok pasti bertugas membuat laporan. Jadi hanya 1 saja laporannya. Nanti kalau kebanyakan malah tidak bagus. 1 tetapi harus bagus karena harus bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Kita kembali ke topik tentang gelatinasi. Jadi buat preparat dari masing-masing pati. Nah, kemudian ini tadi sudah dikatakan ya, misalnya dari jagung, kelompok 1 kentang, kelompok 2 beras, kelompok 3 gandum, kelompok 4 tapioka, kelompok 5, atau Anda ganti juga enggak masalah, bebas. Nah, buat preparat dari masing-masing pati, amati bentuk granula dari masing-masing pati yang tersedia. Kalau ada mikroskop silahkan digunakan mikroskop, misalnya pinjam ke keluarga yang kantornya punya, ya terserah gitu ya. Dengan pembesaran 400 kali. Tetapi kalau tidak ada, Ibu akan memperbolehkan Anda menggunakan kaca pembesar yang bulat itu loh, kaca pembesar. Nah, kemudian gambar masing-masing bentuk granula yang terlihat. Jadi kelompok 1 yang gambar aja tugas kelompok 1. Kelompok 2 tugas kelompok 2 apa. Kelompok 3 tugas. Tapi tolong alatnya konsensus dulu. Sama, jangan berbeda-beda ya. Alatnya sama. Tekankan pada spesifikasinya, misalnya rongganya bagaimana tuh ya kalau kelihatan. Kalau enggak kelihatan ya sudah Anda gambar sesuai yang Anda lihat. Kemudian bahaslah tentang ukuran relatif dan bentuk dari masing-masing granula pati yang diamati. Tadi kan sudah tahu ya apa itu granula. Nah, pati dalam jaringan. Nah, ini pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula. Bila pati mentah dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan membengkak. Jadi ini nanti Anda buat dengan memasukkan pati tersebut ke dalam air, ya, ke dalam air. Terus berikutnya, prosedur yang kedua. Panaskan granula pati dalam tabung reaksi. Jadi Anda pakai lilin aja, pakai lilin. Kemudian campuran pati yang dimasukkan ke dalam air tadi dipanaskan. Maka Anda akan melihat seperti kanji ya. Nah, yaitu dengan menambahkan 0,5 gram ke dalam 1 mili air. Kalau 0,5 ke 1 mili itu enggak larut. Makanya itu digantikan dengan tidak 1 tetapi 5 ya. Kalau mau 1 boleh, tetapi patinya 0,1 aja. 0,1 gram pati. Ya ini enggak kuantitatif banget sih. Kalau Anda Bu enggak punya timbangan 0,1 gram enggak apa-apa. Seujung sendok teh aja. Yang penting sampai membentuk suatu larutan. Ya, sampai melarut lah. Pada suhu 60 derajat. Nah, ini mungkin Anda bilang nggak punya termometer. Nah, suhu 60 itu ibaratkan dengan hangat-hangat kuku. Jadi kalau sudah ada 1 gelembung, 2 gelembung, panaskan di situ. Kemudian apinya dikurangi. Nah, kalau suhu 90 derajat diibaratkan dengan airnya mendidih. Ya, jadi suhu nggak usah pakai termometer, nggak apa-apa. Yang 60 itu pakai ciri-ciri jika sudah ada muncul 1 atau 2 gelembung, itu sudah digunakan sebagai penangas. Nah, kemudian preparatnya lagi, yaitu dilihat di bawah, dioleskan ke dalam kaca, mau piring kaca, mau apa yang, atau Anda punya potongan kaca, ya kaca aja. Kaca itu tidak sama dengan cermin ya, ini mah kaca. Kaca itu bisa berupa itu alas meja itu juga suatu kaca gitu ya. Nah, kemudian buat preparatnya dan amati di bawah mikroskop. Tadi Buddha bilang kalau nggak ada mikroskop nggak apa-apa, yaitu pakai kaca pembesar. Ya. Catat pengamatan dalam bentuk tabel.
ya, dalam bentuk tabel artinya adalah granula pati dipanaskan 60, kemudian bentuknya seperti apa, dipanaskan 90, bentuknya seperti apa. Nah, ini dibersihkan dengan alkohol, banyak sekarang alkohol ya. Hand sanitizer juga mengandung alkohol. Nah, untuk percobaan ke-1 tadi mengamati proses gelatinasi, yaitu dengan 2 suhu pemanasan 60 dan 90. Terus sekarang percobaan yang kedua masih tentang pati juga, ya, tentang pati, yaitu timbang, ini alat-alatnya ya, dan seterusnya. Termometer tadi udah aja, kalau ada termometer lebih bagus, kalau tidak ada yaitu pakailah pakailah ciri-ciri mendidih, mulai mendidih 60, mendidih semuanya itu 90. Nah, ini bahan pati jagung, otomatis patinya boleh diganti-ganti ya, bahannya pati jagung, pati beras dan lain-lain. Larutan yodin. Nah, larutan yodin, Anda bilang, Bu, yodinnya ngambil dari mana? Anda coba yang obat itu, luka itu, dicoba itu ada I2-nya tidak ya. Kalau ada I2-nya nanti akan Anda tahu bahwa pati itu dengan adanya I2 akan berubah menjadi warna ungu atau biru tua. Tetapi jika patinya itu sudah tidak ada karena proses hidrolisis, maka akan menjadi ditambahkan I2 itu tetap tidak menghasilkan warna ungu atau biru tua karena nggak ada amilumnya, gitu ya. Terus berikutnya, nah ini prosedurnya. Timbang seperti tadi ya, ini boleh bebas, mau 0,3 boleh, tetapi di rasio. Kalau 0,3 ditambahkannya 75 mili Aquades. Jadi kalau Anda mau 0,1 berarti di sini ditambahkan 20 mili, 5 mili Aquades. Kemudian panaskan di atas penangas dan aduk dengan steril ya. Ini membuat kanji atau larutan. Panaskan di atas penangas dan aduk. Ya, penangasnya ya tadi air yang mulai mendidih tadi. Kemudian dari 75 diambil 10 mili, panaskan ya sampai di atas suhu 50 ya. Tadi sudah gelembungnya lebih banyak lah. Ya, kemudian ini dilewat aja. Kalau sudah, sebetulnya ini diharapkan diambil bagian cairnya aja. Ya, setelah didiamkan aja, Anda sentrifugasinya pakai gravitasi bumi aja. Nanti diambil bagian cairnya, ya, 1 mili, dimasukkan ke dalam suatu tempat pakai tetes plat tetes itu boleh pakai plat tetes yang untuk menggambar. 0,1 mili yodin, terus diamati. Amati perubahan warna yang terjadi. Bila warna menjadi biru, artinya di situ masih ada polisakaridanya. Sebentar ya, aku lihat hujannya kok besar. Ya, dari percobaan 1, ada yang mau bertanya tidak? Dari percobaan 1, ada yang mau bertanya enggak? Cukup jelas ya. Jadi duduk Desi ingat, boleh yang keras Neng. Enggak apa-apa, kamu sebetulnya bisa ngencerin. 96 dianggap, kemudian Anda tambahkan air aja, air aqua gitu ya.
sampai dibagi tuh. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2 gitu. Jadi kalau Anda ingin membuat 100 mili 70, 100 kali 70% ya kan? 100 mili. Kemudian sama dengan dibuat 96 dikali V2X. Dan nanti V2-nya kan akan ketemu. Bisa ya menerapkan stoikiometri V1N1 sama dengan V2N2. Jangan dipakai langsung yang 96, tetapi diencerkan dulu. Jelas? Nah, karena ini sebetulnya kalau di lab Anda saya suruh membuat larutannya dulu supaya belajar gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada lagi yang bertanya selain itu? Nah, ini nanti akan menjadi tugas kelompok 1 membuat laporan yang lengkap. Ya. Laporan yang lengkap seperti di biokimia dulu. Jadi ada dasar teori, ada tujuan, tanggal percobaan, prinsip dasar, ya, prinsip dasar atau teori. Ya. Kemudian cara kerja kan nggak usah tuh. Kok yang nggak usah apa dulu alat dan bahan ya nggak usah. Cara kerja tetap ya, cara kerja tetap sebelahnya dituliskan pengamatannya. Setelah itu jika ada perhitungan. Jika tidak ada, setelah perhitungan langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan langsung masuk kesimpulan, kesimpulan langsung daftar pustaka. Ya. Gambarnya terserah mau ditempatkan di pengamatan boleh, mau ditaruh di belakang juga boleh. Deal ya, yang untuk percobaan 1 udah deal ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, pindah. Yuk, silahkan. Tadi untuk yang menggunakan kaca pembesar, kalau misalkan ketika diobservasikan pakai kaca pembesar itu tidak begitu terlihat Bu untuk granulanya, apakah tidak apa-apa hanya perlu dilaporkan saja seadanya atau bagaimana ya Bu? Ya harusnya memang kalau nggak terlihat minimum ada titik-titiknya lah gitu. Ya, kaca pembesar itu ada besarannya, ada titik-titiknya. Kalau enggak gini aja. Anda lakukan persis begitu pengamatan pakai data sekunder boleh. Data sekunder itu Anda mengambil dari buku Winarno itu ada untuk granula kentang kayak apa, granula tepung jagung kayak apa, tapioka seperti apa. Boleh kalau nggak kelihatan, tetapi didampingi dengan data Anda ya. Hasil dari pakai kaca pembesar seperti apa, kalau nggak ada baru ngambil data sekunder. Kebayang? Jadi data sekunder itu adalah data hasil mikroskop atau hasil pengamatan menggunakan mikroskop dari masing-masing tepung tadi. Ya. Jadi ingat yang lain untuk gambar kalau tidak nampak bisa menggunakan data sekunder. Jelas ya? Oke, kita pindah ke percobaan 2. Percobaan 2 itu fermentasi. Ini menyenangkan, Anda bisa membuat makanan dengan produk ataunya adalah fermentasi. Salah satu dicontohkan di sini adalah tentang tape. Tape adalah produk fermentasi yang berbentuk pasta atau kompak bergantung dari jenis bahan bakunya. Tape dibuat menggunakan starter ya yang berisi campuran mikroba ragi tape itu ya, ragi tape. Produk ini mempunyai cita rasa dan aroma yang khas, yaitu gabungan antara rasa manis, asam, dan alkohol. Bahan yang digunakan dapat bersumber dari bahan karbohidrat seperti ubi kayu, beras ketan, dan sorghum ya. Terigu, sorghum, bukan terigu ya. Mungkin yang umum aja lah, kita ambil yang umum aja. Ada tape ketan, ada tape singkong. Beras kan nggak mungkin karena nggak bagus. Tapi sebetulnya ada juga. Apalagi nanti bisa yang lainnya lagi ya.
Prinsip kerja dari proses pembuatan tape adalah bahan dicuci hingga bersih, dikukus, didinginkan, dan seterusnya. Selama proses fermentasi, kapang atau ragi tadi ya, akan menghasilkan enzim alfa amilase dan glukoamilase. Sedangkan kamir akan menghasilkan enzim inverstase, simase, dan lain-lain. Sehingga ada perbedaan antara kamir dengan tape tadi. Karena apa? Mikroorganismenya berbeda. Maka ada yang menyampaikan bahwa bahan bisa sama, tetapi jika mikroorganismenya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, ini bisa dikaitkan dengan materi seminar Anda. Kalau ada yang terkait dengan mikroorganisme ragi atau kamir, bisa diuji ya bahan tersebut. Kemarin ada yang jus atau yang apa itu bisa diuji gitu ya. Nah, fermentasi ini dilakukan menggunakan data primer. Fermentasi tidak selalu untuk tape saja. Anda bisa membuat roti juga boleh, menggunakan ragi juga. Ya, jadi Desi nanti tolong dibagi 5 kelompok. Yang tadi di awal sudah kelompok 1, 2, 3. Silahkan mereka memilih masing-masing akan apa yang dikerjakan, namun semuanya fermentasi. Itu berarti minggu berikutnya, minggu besok itu gelatinasi. Ya, terus lanjut. Nah, ya. Ya, ini bahan-bahannya banyak sih prosedur pembuatan yang melibatkan fermentasi. Ini ada beras ketan, ubi kayu. Ya. Kemudian ini cara kerjanya. Ya, oke. Jadi tugas Anda di dalam proses fermentasi ini mengamati. Ya, jangan hanya, udah jadi tape, nggak jadi tape, enggak, bukan itu yang Ibu harapkan. Tetapi Anda mengamati proses sejak bahan itu dipersiapkan dari segi kimianya juga. Misalnya, ketela dikupas, dipotong, dicuci, dipotong, atau dipotong, dicuci bersih. Nah, itu Anda perhatikan, proses kimianya ada enggak? Nah, kalau tidak ada ya tidak ada proses kimia, gitu ya. Terus berikutnya kalau tidak ada proses kimia, potongan tersebut dikukus. Nah, proses kimia apa yang terjadi waktu dikukus itu? Ya, jadi kemudian kalau roti juga membuat adonan, proses kimianya apa? Itu ingin tahu tahap per tahap itu prosesnya seperti apa. Kemudian pengamatan Anda juga seperti apa. Ya, jadi untuk tape ini dilakukan eksperimen. Nah, kemudian proses itu perlu waktu. Jadi waktunya berapa lama hingga diperoleh tape yang enak untuk dikonsumsi. Terus waktunya berapa lama untuk mendapatkan roti yang siap dimakan. Jangan lupa difoto ya. Itu menunjukkan hasil laporan Anda. Ya. Nah, jadi sekali lagi Desi dicatat fermentasi ini bisa produk dari ragi. Raginya itu bisa menghasilkan tape, bisa juga menghasilkan roti. Sampai sini, ada yang bertanya enggak? Ya, tidak ada. Maju yang ketiga. Di sini ditulisnya 4. Tetapi di sini adalah percobaan tentang protein. Kalau tadi karbohidrat dan fermentasi, sekarang tentang protein. Protein merupakan suatu polimer dari sekitar 21 asam amino. Ya.
Kalau polimer dari asam aminonya memang ada 21, tapi kalau berbicara ukuran, nah itu lebih ya. Berikatan dengan ikatan peptida. Protein juga merupakan suatu makromolekul dengan berat molekul antara 10 sampai dengan 50.000 kilodalton KD, gitu ya. Ya, KD kilodalton. Asam amino pembentuk protein mempunyai keragaman rantai samping. Betul kan? Kalau asam amino itu R-nya berbeda-beda. Protein yang terbentuk mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda, ya, dan seterusnya. Kemudian, sifat fisika protein dapat dikarakterisasi dari sifat kelarutannya. Jadi ada protein yang larut dan protein yang tidak larut. Juga bisa dari stabilisasi emulsi. Emulsi Anda tahu itu adalah cair dalam cair. Kemudian stabilisasi busa. Busa itu terjadi ya kalau Anda membuat sabun tuh ya, kemudian mencuci dengan sabun juga berbusa. Kemudian viskositas dan pembentukan gelasi atau gelation atau gelatinasi. Kalau gelasi adalah gel, pembentukan gel. Berikutnya. Nah, ini yang uji emulsi. Anda nggak perlu gelas kimia yang tepat, ini bukan kuantitatif. Jadi pakai alat ukur Anda aja apa aja terserah. Ya, gelas ukur 10 mili ini juga nggak perlu. Yang tepat, yang penting Anda punya standarisasinya aja. Isolat protein. Isolat proteinnya nanti Desi, kita pilih berbagai jenis putih telur aja, Des. Jadi ada putih telur ayam kampung, ala ayam negeri, puyuh, bebek, entok boleh. Atau terserah yang lain, pakai putih telur aja. Minyaknya minyak goreng biasa. Buffer pH 7 nggak usah dicari susah-susah, yaitu pakai air. Pakai air lebih baik pakai air mineral yang Anda beli aja, karena ini untuk praktikum. Kemudian, prosedurnya adalah sebagai berikut. Ini untuk protein ya, sifat fungsional protein. Buat campuran 3 mili minyak kelapa dan 7 mili 10% larutan protein isolat pH 7. Jadi Anda membuat 10 mili putih telur dalam 100 mili air. Itu yang disebut sebagai 10% larutan protein isolat. Tidak usah pakai pH 7, itu sudah bilang, yaitu pakai air biasa. Kemudian dihomogenisasi sampai terbentuk busa yang maksimal. Jadi semuanya tadi dikocok ya. Kalau berapa mili tadi ya? 3 mili ditambah 7 mili, oh nggak bisa Bu, terlalu sedikit. Boleh, Anda jadikan 30 mili, ditambah 70 mili, boleh. Ya. Nah, kemudian Bu bikin larutan protein isolatnya, ya tadi yang disebut ya, 3 mili air ditambahkan 7 mili protein. Atau 30 mili air ditambah 70 mili protein. Homogenisasi sampai terbentuk busa yang maksimal. Jadi dikocok. Boleh pakai kocokan telur, boleh pakai garpu, boleh pakai apa, boleh. Dikocok terus ya. Kocok, kemudian dipindahkan ya. Tuangkan campuran ke dalam gelas ukur 25 mili. Bu, nggak punya gelas ukur, terserah Anda pakai gelas apa saja yang bisa diterah. Ukur volume emulsi yang terjadi mulai waktu 0 sampai dengan 2 jam dengan interval 30 menit. Jadi emulsi tadi ingat tuh ya, ngocoknya harus betul. Ini yang mana nih? Ini yang busa atau emulsi? Emulsi. Kalau emulsi itu minyak dalam putih telur tadi, dalam airnya sebagai putih telur tadi. Nah,
emosi itu juga sama, harus dikocok terus sampai emosinya kuat. Nah, berikutnya, tuangkan campuran ke dalam gelas kimia, ukur volume emosi yang terjadi mulai 0. Volume emosinya berapa? Oh, 70. Terus didiamkan 30 menit. Anda nggak mau 15 aja turunnya. Boleh, 15. Oh, turun. 30, oh turun. 45 turun. 60 tetap. Nah, misalnya begitu. Nah, ini untuk yang emosi. Stabilitas busa. Mana yang nggak mau turun? Ya. Nah, kalau yang busa sih sebetulnya mirip. Sama. Hanya busa ini ya. Nah, isolat protein kan sama yang tadi. Buffer pH 7 diganti air. Tuangkan isolat protein itu putih telur. Ya. Sebanyak 50 ml dengan ini protein isolatnya 10%. Artinya apa, Bu? Yaitu tadi 10 ml dalam 100 ml. Siapa, Bu, tambahannya? Buffer pH 7, yaitu air. Berikutnya, tuangkan isolat protein 10% sebanyak 50 ml dengan pH 7, sudah tadi air biasa, ke dalam gelas kimia. Kocok dengan mixer, kalau nggak ada mixer pakai garpu, ya, dengan kecepatan tertentu sampai terbentuk volume busa maksimum. Ciri-ciri volume maksimum itu sudah tidak pecah lagi ya. Jadi busanya itu sudah betul-betul kuat. Kalau pecah lagi, itu artinya belum maksimum. Dan seterusnya, buat kurva antara waktu dengan volume busa. Ini jelas kayaknya. Ya, ada yang mau bertanya tentang sifat fungsional protein? Ya, ini masih dilakukan ya, masih dilakukan. Kemudian, nah ini yang harus Anda paham benar nih. Penentuan bahan pewarna buatan dalam makanan. Catatan di Ibu di sini ditulisnya adalah data sekunder. Coba Anda baca petunjuk yang ada di HP-mu masing-masing. 5 menit. Ya, nah ini Anda nggak punya bahan di rumah, ya, asam-asam kuat ini nggak punya, maka Anda menggunakan data sekunder. Caranya bagaimana, Bu? Nih begini, nih kita baca dulu. Bahan pewarna buatan adalah bahan kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam suatu makanan untuk membuat agar makanan tersebut menarik. Ya. Zat warna buatan macamnya cukup banyak dan sesuai dengan warna yang dihasilkannya. Ya. Bahan pewarna buatan umumnya beracun, yang buatan loh ya. Oleh sebab itu hanya boleh digunakan dengan jumlah tertentu dan menurut aturan. Sebagai contoh, bahan pewarna untuk tekstil tidak boleh digunakan untuk pewarna makanan. Ya, kalau pewarna alami bagaimana, Bu? Ada kunyit, ada daun suji ya, daun suji dan klorofil dan lain-lain. Itu namanya juga alami, aman. Untuk mengetahui jenis bahan pewarna yang ada dalam makanan dapat dilakukan percobaan dengan menggunakan serat wool.
Nah, ini nggak usah dilakukan. Serat wol, serat dan sutra mengandung protein amfoter dan seterusnya. Wulnya nggak usah dilakukan. Dengan mengamati perubahan warna dari benang wool yang telah dicelup dalam berbagai bereaksi, jenis bahan pewarna dapat ditentukan. Jadi caranya begini, Desi ya, diinfokan ke temennya. Anda nanti masing-masing memilih pewarna yang ada di dalam makanan. Cuman dilihat aja. Jadi Desi dasarnya dari temannya itu warna yang berbeda. Misalnya kelompok 1 warna merah. Cari Fanta merah, jangan yang mahal-mahal, yang murah itu artinya warna yang pewarna merahnya apa? Dicatat di situ. Terus ada yang warna ungu. Sintetisnya apa? Ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna biru, terserah. Yang penting berbeda setiap kelompok. Sampel harus lebih dari 1. Jadi warna merah dalam minuman A dan minuman B atau makanan A dan makanan B. Nah, data tersebut ya dicatat ya. Data tersebut itu menunjukkan warna yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Nah, kalau percobaan itu Anda lakukan, maka tahapannya seperti ini. Ya, tahapannya. Kemudian tahapan terakhir itu potongan benang wool tadi dipotong menjadi 4, ya, dipotong menjadi 4 dengan Anda bayangkan dalam plat tetes ada 4 potongan benang wool yang telah menyerap warna yang sama, ya. Nah, plat yang pertama itu Anda tambah dengan NaOH 10%. Tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan, tetapi cari data sekunder. Yang kedua, HCl pekat. Yang keempat, NH4OH. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, ini 4, H2SO4. Ya, jadi Anda bayangkan kalau melakukan eksperimen di laboratorium, ada 4 lubang plat tetes yang Anda masukkan benang wool sepotong, ditetesi ke 4 ini. Nah, keempat ini nanti akan dimasukkan oleh orang yang pertama melakukan ke dalam ini standar daftar warna. Nah, ini harusnya ada di lampiran. Kalau Anda bisa mencari di internet standar identifikasi pewarna gitu ya, standar identifikasi pewarna. Nah, sebagai contoh misalnya ya, aku nggak punya standarnya di sini ya. Dulu ada tapi terus nggak dimasukkan ke dalam sini. Misalnya nanti ya, Anda kan sudah, kalau ini kan belum tahu kalau melakukan eksperimen, tetapi sekarang Anda sudah tahu. Anda langsung bilang saja, misalnya pewarna merah. Pewarna merah itu apa ya? Sebentar ya, aku cari ya, biar jelas ya. Coba ada yang dicari di internet, pewarna sintetik merah. Kemudian kelompok 1 merah, kelompok 2 biru, kelompok 3 hijau gitu coba. Pewarnanya apa? Saya nyari yang lebih kemasan nggak punya. Ya, sebetulnya ada sih di tabelnya, di mana ya tabel saya ya? Enggak ada. Kita.
Ya, ini kayaknya udah habis ya. Nah, ini apa lagi? Udah 14 habis ya. Ini saya stop share aja ya, biar Anda kelihatan. Nah, oke. Ada yang sudah dapat belum? Aku cari bukunya dulu. Pewarna. Ya, pewarna. Zat pewarna halaman nomor 3. Jadi pewarna itu, mana pewarna sintetik? Ini masih pewarnaan alami. Beta karotin masih pewarna alami. Ya, ini misalnya ya. Ini ada pewarna sintetik yang diizinkan untuk ini sebentar. Nanti saya fotokan ke Anda. Kayaknya di Winarno juga ada. Ini apa? Oh, pewarnanya ini enggak banyak. Di Winarno ada. Buku Winarno punya semua ya? Punya Saya ada, Bu. Kimia Pangan Winarno. Halaman berapa? Yuk kita buka sama-sama. Yes. Ada di halaman 184, Bu. Untuk yang edisi 1992. Ya, 184 yang edisi 1992. Kalau yang baru mungkin 189, nggak apa-apa. Ini masih ada yang sintetis kita cari. Yang sintetis. Zat warna alam, zat warna sintetik. Ini batas penggunaannya, ya. Sebentar. Nah, ya, zat warna sintetis sebetulnya ada juga di situ. Nah, mana? Nih halaman, kalau Ibu sih 217 zat pewarna yang sintetik. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita tahu ya, di halaman kalau di saya 216. 216, enggak lengkap. Ini aja, 2202. Nada setelah yang tadi, setelah karotenoid, ada karotenoid, kemudian ada di situ tabel 22. Zat pewarna bagi makanan dan minuman yang diizinkan di Indonesia. Ya. Menurut saya itu tabel 18, Bu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Nah, di situ ada, tapi nggak ada warna apa ya? Ini saya ada, Bu, tulisannya. Jadi oranye itu sunset yellow FCF. Kuning juga ada ya? Iya, Bu. Oke, ya semuanya nanti mencari ya. Jadi di situ ada amaran, kemudian yang jelas itu warna-warnanya. Tadi saya dapat di sini pembatasan pewarna biru, ya. Nah, maksud Ibu gini, nggak tahu ada Anda yang begini nggak? Sebentar, bukunya sekarang berubah. Aku foto ya, aku tunjukkan. Mana ini foto teh kalau dicari. Nah, bentar ya supaya ya aku share. Bentar supaya nanti loh kok nggak ke foto. Nih. Di share ke praktikum. Nah, maksud Ibu, nanti Anda melihat suatu kemasan,
yang ada warna berikut. Nah, ini ceritanya. Itu udah saya share ya. Misalnya ada yang kemasan, ada yang mendapat tugas warna biru. Warna biru itu di dalam kemasan makanannya bisa ada tulisan brilliant blue yang dapat biru, ya. Atau ada yang dapat warna merah. Di dalam kemasannya ada tulisan amaran. Kemudian warna kuning, di dalam kemasannya itu bisa tartrasin, bisa kuning matahari, dan lain-lain. Warna yang lainnya nanti banyak, Anda bisa mencari, ya. Jadi tahap ke-1, lihat kemasan minuman atau makanan, ya. Apanya yang dilihat, Bu? Pewarnanya. Nah, kalau sudah tahu pewarnanya, Anda bikin jurnalnya kayak apa, Bu? Sama dengan yang lain, ya, sama dengan yang lain, yaitu dengan tujuan menentukan jenis pewarna dalam minuman atau makanan berwarna merah misalnya, atau berwarna kuning. Percobaannya kayak tadi yang Ibu kasih tadi, mulai dari benang ini dan seterusnya. Datanya ngambil data sekunder. Dari mana datanya, Bu? Tabel tadi yang Ibu singgung. Tabelnya itu cari tentang identifikasi pewarna makanan. Nanti di situ disebutkan kalau misalnya amaran dengan NaOH colorless misalnya, tidak berwarna, dengan NH4OH hijau, dengan HCl kuning, dengan misalnya H2SO4 coklat. Nah, kalau itu semua mengarah kepada amaran, maka zat warna merahnya adalah amaran. Anda kan sekarang dibalik nih, nggak melakukan eksperimen, maka tolong datanya ada dulu, diambil karena pewarnanya adalah amaran, pewarna merah. Kemudian Anda nanti kesimpulannya bahwa pewarna merah minuman tersebut adalah amaran. Gitu misalnya. Jelas ya, ini menggunakan data sekunder. Kebayang nggak? Agil, kebayang nggak, Gil? Anda satu-satunya nih, yang laki. Kebayang apa yang disampaikan Ibu? Kebayang, Bu. Jadi Ya. perlu disiapkan dulu ya, Bu, ya, untuk data sekunder dari salah satu pewarna sintetis yang digunakan, yang Ya. saya kebagiannya gitu, Bu. Ya, Baik, Bu. betul. Ya, tinggal dicari tabelnya, nanti bisa digunakan bersama-sama satu kelas. Tetapi Desi sampelnya berbeda. Suruh milih sendiri, tetapi Desi menentukan warnanya apa gitu. Ya, Desi jelas ya, ada 5 warna yang berbeda. Satu warna minimum 2 sampel. Ya, satu warna itu, jadi kalau di sini warna kuning itu bisa tartrasin dan kuning matahari, maka harus dua-duanya itu ada gitu ya. Terus misalnya hijau itu ada fast green, kemudian nanti ada apa lagi, satu lagi, ini kebetulan nggak ada nih hijaunya ya. Kalau merah bisa eritrosin, bisa ponceau. Ponceau ini apa namanya? Anda lihat di kemasannya tadi. Jadi datang ke supermarket, lihat itu kemasannya. Ada ponceau. Jadi dari rumah sudah membawa dulu ya. Aku mau mencari yang warna merah itu ini. Minimum 2 aja. Nah, ini nanti pintar. Jadi Anda bisa melakukan membalik berdasarkan data sekunder. Anda menentukan bagaimana warna itu diidentifikasi. Cukup jelas? Ya, jadi ada 4 eksperimen yang sudah Anda ketahui. Eksperimen yang terakhir sengaja Ibu belum berikan supaya tidak bingung. 4 itu aja dulu yang sudah ada prosedurnya. Eksperimen yang terakhir itu tentang antioksidan. Kalau tadi identifikasinya untuk pewarna sintetik,
nanti antioksidan itu adalah pewarna yang alami, ya, pewarna yang alami. Yang kelima belum Ibu berikan. Nanti kalau udah sampai ketiga baru akan disampaikan petunjuk yang kelima supaya Anda nggak bingung dulu. Ini dikerjakan satu persatu. Minggunya ini sudah saya tulis di sini. Minggunya itu yang pertama mulai minggu besok. Jadi tanggal 27 Oktober Anda gelatinasi, ya, dan hidrolisis pati. Tanggal 3 November fermentasi. Tanggal 10 November fungsional protein. 17 November penentuan bahan pewarna tadi. Kemudian 24 November nanti 2 minggu ini, 24 November dan November. Berarti sama Desember ya, 24 November ya, udah kita hitung aja 24 dan harinya Rabu ya. November, 24 November Rabu dan 1 Desember. Itu untuk antioksidan. Terus Anda menyiapkan laporan nanti tanggal 15 Desember itu kita akan UAS, ya, UAS yang terakhir. Kalau Pak Hayat presentasi, Ibu nggak presentasi, tetapi akan esai aja, ya, esai. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya pas 1 jam, ya, pas 1 jam. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu tetap terbuka, sekalipun tidak dibukakan Zoom, Anda bisa melalui WA. Jadi ada 5 topik praktikum ya yang akan berakhir di tanggal 1 Desember. Ya, bagaimana Desi, jelas? Iya Bu, cuman mau konfirmasi aja. Jadi laporan itu dibuatnya cuman oleh satu kelompok ya Bu? Ya, benar. Jadi satu kelompok. Nanti Ibu yang akan menentukan siapa terakhir yang harus membuat. Jadi, tapi semua kelompok menyumbangkan datanya ya. Pewarna juga sama, kan ada merah, kuning, biru. Tadi disetorkan kepada yang bertugas ya. Des, ya. Jadi membuatnya cukup ini aja, satu kelompok aja. Kalau dulu biokim kan ada buat terus. Sekarang enggak. Ya, cukup 1 aja laporannya. Jelas? Oke. Boleh. Setelah praktikum semua beres, yaitu tanggal 8 Desember. Ya. 8 Desember semua mengumpulkan laporannya. Otomatis setiap selesai praktikum Anda nyetor. Oh, praktikum gelatinasi yang bertugas misalnya kelompoknya Selina. Nah, nanti yang lain nyetor ke Selina. Hasilku seperti ini, gitu ya. Terus nanti misalnya pewarna kelompoknya Putri Kania. Nah, nanti semuanya saya warna merah, saya warna biru. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan satu laporan yang utuh, yang lengkap gitu. Jelas? Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Hari Rabu akan saya ingatkan lagi melalui WA Anda untuk mengerjakan pekerjaannya selama jam praktikum, yaitu Pak Hayat minta jam 7 sampai 8.40. Jadi Anda jam 8.40 atau jam 9 lah Anda istirahat dulu. Jam 9 mulai bekerja. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, Anda boleh komunikasi. Di luar jam itu udah nggak boleh lagi, ya. Jadi Anda punya waktu praktikum kalau 7 sampai 12. Berarti kalau 9 ditambah 5. 9 tambah 5 itu berapa? 14 ya.
Sampai jam 2 ya, sampai jam 2 Anda bekerja, jangan nggak bekerja, waktunya ya dipakai. Jadi jam 9 sampai jam 14 Ibu akan siap untuk menjawab kalau Anda ada hal-hal yang kurang paham. Ya, kalau sudah paham ya nggak usah nanya gitu ya, melalui WA aja. Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, mungkin pengantar praktikum sudah bisa selesai. Kemudian bagaimana Bu jurnalnya? Ya kan? Jurnalnya itu biasanya dibuat di buku jurnal. Jadi sebaiknya Anda membuat seperti Anda melakukan di laboratorium. Ya. Jadi sekalipun Ibu tidak diserahkan ke Ibu, nanti Ibu suatu saat coba dilihat nada jurnal hari ini seperti apa, disampling aja gitu ya. Jadi dibuat seperti Anda melakukan praktikum. Karena apa? Karena itu menjadi pengalaman Anda nanti kalau Anda bekerja, Anda dulu pernah praktikum seperti ini, jadi saya bisa tahu gitu ya. Saya tuh diri Anda. Jadi jurnal tetap dibuat dalam buku kampus itu ya, seperti biasa. Ya, kalau laporan, ya laporannya pasti diketik. Ya, kalau jurnalnya tetap wajib punya, yaitu jurnal untuk praktikum, teknologi dan proses makanan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau sudah cukup jelas. Silahkan nanti Desi pembagian kelompoknya dan pembagian sampel tugasnya masing-masing untuk keempat eksperimen. Kelimanya nanti. Ya, kelimanya nanti. Jelas Desi? Jelas Bu, nanti saya kirimkan. Ya, ya. Mau perlu diskusi dengan temannya di grup ini atau punya grup Zoom yang lain? Mungkin nanti lewat WA saja Bu. Boleh, silahkan ya, silahkan Anda tentukan grupnya. Oke, terima kasih. Selamat sore, kita akhirin ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Ya, semoga lancar praktikumnya ya, kita coba. Selamat sore, Ibu akhirin ya, Zoom-nya ya. Baik Bu. Ya, yuk.